Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai tentang sustainability report yang membahas tentang education, finance, healthy, and air bersih. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sustainability Report adalah laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. Selain menyajikan laporan keuangan standar seperti laporan laba rugi, neraca maupun arus kas, perusahaan perlu melaporkan praktik terkait aspek sosial dan lingkungan, misalnya tingkat emisi karbon. Di bawah standar Global Reporting Institute, informasi yang tersedia melalui laporan keberlanjutan atau Sustainability Report memungkinkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membentuk opini dan membuat keputusan yang tepat tentang kontribusi organisasi terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Ada 17 tujuan pembangunan keberlanjutan. Yang pertama tidak ada kemiskinan, yang kedua tidak ada kelaparan, yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan yang baik, yang keempat ada pendidikan berkualitas, yang kelima ada kesetaraan gender, yang keenam ada air bersih dan sanitasi, yang ketujuh ada energi yang terjangkau dan bersih, yang kedelapan ada pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur, yang ke-10 ada mengurangi ketimpangan, yang 11 ada kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 ada aksi iklim, 14 kehidupan di bawah air, 15 kehidupan di darat, 16 perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, 17 ada kemitraan untuk sasaran. Yang pertama adalah akses universal ke pendidikan yang berkualitas. Yang kedua adalah peningkatan literasi dan kemampuan berhitung. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan hidup dan keahlian. Yang keempat adalah peningkatan rasio guru dan fasilitas pendidikan. Yang kelima adalah mendorong pendidikan inklusif dan setara. Yang keenam, meningkatkan keterampilan pengajar. Yang ketujuh adalah peningkatan literasi digital. Yang kedelapan adalah mendorong pendidikan yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan. Yang kesembilan adalah meningkatkan investasi dalam pendidikan, dan yang terakhir adalah peningkatan kemitraan untuk pendidikan. Nah, target-target ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dan inklusif tersedia bagi semua individu. Sementara juga mempromosikan pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu keberlanjutan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Hubungan antara finance dan sustainability adalah erat dan saling terkait. Finance dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan dalam berbagai aspek, termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang pertama yaitu ada keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan mencakup prinsip-prinsip dan praktik yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dan yang kedua, investasi bertanggung jawab. Keuangan yang dapat mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Investor dapat menggunakan kriteria lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Ketiga, pembiayaan proyek berkelanjutan. Keuangan juga dapat mendukung proyek-proyek berkelanjutan melalui pembiayaan yang didedikasikan untuk inisiatif seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan air. Dan yang keempat adalah laporan keuangan berkelanjutan. Perusahaan juga dapat mencerminkan komitmen mereka terhadap berkelanjutan melalui pelaporan keuangan berkelanjutan. Laporan ini memberikan transparansi terkait dengan dampak lingkungan dan sosial perusahaan, serta tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kinerja keberlanjutan. Dan yang kelima, manajemen resiko lingkungan. Keuangan juga berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Risiko seperti perubahan regulasi lingkungan, perubahan iklim, dan tuntutan hukum terkait lingkungan dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, berikut
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu konsep dari sustainability, yaitu kesehatan. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan keberlanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai salah satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi input, proses, output, outcome, dan impact pembangunan, serta memahamkan bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era desentralisasi dan demokratisasi saat ini. Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar, yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Lalu berikutnya ada target sustainability pada kesehatan, yaitu yang pertama, pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu yang kedua, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH atau kelahiran hidup, dan angka kematian balita 25 per 1000. Lalu yang ketiga, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit sumber air, serta penyakit menular lainnya. Lalu yang keempat, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Lalu yang kelima, memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. Lalu yang keenam, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas. Lalu berikutnya, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Lalu yang kedelapan, mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan. Lalu yang kesembilan, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep sustainability, akses air bersih, dan sanitasi. Yaitu pada tahun 2030 kita harus mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. Kemudian kita harus mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka. Kemudian dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak, perempuan serta mereka yang berada dalam situasi yang rentan. Kemudian selanjutnya harus memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah, dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, serta harus mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah secara substansial yang meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global. Kemudian selanjutnya, secara substantif harus meningkatkan penggunaan air bersih secara efisien di semua sektor dan memastikan pengambilan dan suplai air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air. Yang selanjutnya ada mengimplementasikan pengolahan sumber air yang terintegrasi pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antar batas dan selayaknya. Yang terakhir ada melindungi dan memperbaiki ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, dan resapan air serta danau. Itulah tadi pembahasan kita mengenai tentang sustainability yang membahas tentang education, finance, healthy, and kebutuhan air bersih. Semoga penjelasan dari teman-teman kita tadi bisa menambah wawasan kita tentang sustainability. Terima kasih and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.